Ini adalah video bagian kedua dari Cost Volume Profit Analysis. Ada dua learning objective dari video bagian kedua ini. Yang pertama, kita akan membahas CVP dalam konteks perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk, dan yang lebih terpenting, mereka memiliki yang namanya common fixed cost. Bagian berikutnya, bagian terakhir yang akan kita bahas adalah sensitivity analysis, analisis sensitivitas. Sebelum kita membahas CVP untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk, kita perlu berkenalan dengan yang namanya common fixed cost. Karena pembeda utamanya menurut saya, apakah memakai CVP basic di video pertama atau memakai CVP yang multi product di video yang kedua, itu tergantung pada keberadaan common fixed cost ini. Itu udah ada contoh PT ABC yang tidak memiliki common fixed cost. Jadi kalau kita lihat di sini common fixed cost-nya 0. Sedangkan ada perusahaan XYZ di mana common fixed cost-nya tidak 0. Dia ada $25.000. Bila saja itu dalam dolar semuanya ya angkanya. Nah, bagi yang kemudian sudah terbiasa membaca informasi ini, PT ABC dan PT XYZ ini bagai langit dan bumi. Memang sih ada perbedaan juga di segmen fixed cost, angkanya berbeda juga, tetapi perbedaan utamanya terlebih pada common fixed cost ini. Apa arti common fixed cost ini? Jadi kurang lebih begini. Produk A dan produk B itu pada perusahaan ABC ini, karena tidak ada common fixed cost-nya, berarti bahwa produk A dan B ini diproduksi pada dua fasilitas pabrik yang berbeda. Apa sih artinya common fixed cost? Common fixed cost itu adalah biaya yang dipakai bareng. Kalau kemudian pabriknya satu, tapi produk yang keluar itu dua, ini namanya common fixed cost. Atau kalau di akuntansi biaya, kita kenal dengan nama joint cost. Joint fixed cost di akuntansi biaya. Jadi kalau nggak ada joint fixed cost-nya, nggak ada common fixed cost-nya, maka pabrik yang dipakai beda antara produk A yang ini dan produk B yang ini. Satunya di Jakarta, bilang saja, dan satunya lagi yang B mungkin diproduksinya di Surabaya. Dua pabrik yang berbeda. Nah, di sisi lain kita punya contoh XYZ, di mana di sini ada common fixed cost sebesar $25.000. Ini artinya apa? Ada biaya gabungan tetap, ada common fixed cost, ada joint fixed cost, yang berarti kurang lebih bahwa produk X yang dimiliki oleh PT XYZ dan produk Y ini diproduksi di tempat yang sama, atau mereka punya biaya yang dipakai bareng-bareng. Mungkin kemudian packagingnya atau mungkin mesin produksinya sama, tapi produk yang keluar berbeda. Nah, karena inilah kemudian, maka kalau perusahaannya itu tidak ada common fixed cost, maka CVP basic sebagaimana kita bahas di video pertama bisa digunakan, masih bisa digunakan, dan tidak ada kekurangannya sama sekali kalau digunakan. Tetapi kalau perusahaannya ada common fixed cost seperti perusahaan XYZ di sana, maka akan jauh lebih pas. Tidak harus sih, cuman akan lebih pas, lebih akurat apabila analisisnya menggunakan analisis CVP multi product. Jadi kurang lebih ini menggambarkan kenapa kita harus tahu, oh kalau ada common fixed cost-nya pakai ini, kalau nggak ada pakai yang di video yang pertama. Untuk memperjelas common fixed cost, saya berikan beberapa contoh sederhana, mudah-mudahan ini bisa memperjelas konsep ini. Contoh yang pertama, bayangkan kemudian ada pabrik biskuit yang produksi 2 atau lebih jenis produk. Biskuitnya sama, tetapi yang satu mungkin rasa vanila, yang satu coklat, yang satu keju. Sama bentuknya, tapi kemudian fillingnya berbeda. Kemungkinan besar mesin produksinya sama, cuman fillingnya aja yang berbeda. Nah, pada kondisi ini, maka akan ada yang namanya common fixed cost. Contoh yang kedua, rumah makan dengan berbagai menu gitu ya. Rumah makannya satu, tapi menu yang keluar banyak.
let's say ada mie goreng, ada nasi goreng. Walaupun dua ini saja yang dijual, menunya lini produknya ini dua saja, tapi saya yakin itu dapur dan peralatan masak yang digunakan sama atau banyak yang sama. Biaya yang sama ini yang digunakan oleh dua lini produk inilah yang nanti akan masuk ke dalam common cost dan biaya tetap yang akan kita masukkan ke dalam common fixed cost. Contoh yang ketiga adalah konser. Saya yakin kemudian bagi mereka yang terbiasa nonton konser, biasanya tiket yang ditawarkan itu ada beberapa macam. Setidaknya mungkin dua, ada yang kelas festival dan ada yang VIP. Kalau kita lihat ada dua kelas, ada dua lini produk, tapi artis yang ditonton, panggung yang digunakan juga sama. Sama-sama dipakai bareng antara dua lini produk. Untuk fee artisnya, untuk panggung, untuk sound system, terus kemudian sewa lightingnya, ini semua akan masuk ke common fixed cost. Nah, ini kemudian membawa kita pada catatan begini. Formula CVP nanti sebenarnya bukan formula tapi lebih ke langkah-langkah, ada 5 langkah nanti. Itu sangat tergantung pada asumsi manajer, asumsi perbandingan penjualan antara satu produk dengan yang lain. Kalau nasi goreng terjual berapa ya dibandingkan dengan mie goreng? Berapa perbandingannya? Tergantung asumsi ini maka perhitungannya juga akan mengikuti. Kalau asumsinya berubah, perhitungannya juga berubah. Sehingga manajer ini harus melakukan estimasi perbandingan penjualan produk itu dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai berkenalan dengan CVP multiproduk, 5 langkah perhitungannya seperti apa. Kenapa kok 5 langkah? Karena ada beberapa formula nanti, formula sederhana yang sambung menyambung sehingga kita memerlukan langkah atau sistematika untuk mengerjakan. Yang pertama adalah mengestimasi perbandingan antar produk. Ketika nasi goreng terjual, itu dibandingkan dengan mie goreng itu berapa dia? Gitu kurang lebih dan menghitung proporsi antara keduanya. Let's say 0,5 banding 0,5 atau 0,3 dibanding 0,7. Kalau ditotalkan itu tetap harus equal to 1 atau sama dengan 1. Itu proporsi namanya yang saya maksudkan di sini. Yang kedua adalah menghitung contribution margin per unit untuk tiap lini produk. Nah, contribution margin kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, cuman untuk kali ini kita akan hitung untuk tiap lini produk. Nasi goreng berapa, mie goreng berapa, kurang lebih begitu. Yang ketiga adalah menghitung yang namanya WACM, Weighted Average of Contribution Margin. Kalau kita lihat di situ, formulanya adalah sigma contribution margin dikalikan sales ratio. Maksudnya apa? Begini. Kalau perusahaan punya dua produk, maka kita akan menambahkan, sigma itu kan penambahan ya, menambahkan perkalian antara contribution margin dan sales ratio produk satu dengan perkalian antara margin contribution margin per unit kalikan sales ratio dari produk dua. Jadi kalau nanti produknya ada dua, kita butuh buka tutup kurung 2 kali. Kalau 3, ya 3 dan seterusnya. Nah, dari sini aja kita sudah melihat bahwa ini sambung menyambung, bukan? Sales ratio akan masuk ke sini. Nah, terus kemudian kalau kita lihat contribution margin masuk sini. Nah, inilah kenapa kita perlu langkah alih-alih formula gitu ya. Yang keempat, kita akan melakukan perhitungan Q. Berapa unit yang harus dijual? Dengan sedikit modifikasi pada formulanya. Kalau kita lihat di sini, alih-alih total fixed cost keseluruhan, kita punya total semua biaya tetap. Artinya, semua biaya yang bersifat tetap tolong ditambahkan, diakumulasikan ke situ. Nanti ada segmen fixed cost. Bilang saja kalau kita membicarakan nasi goreng dan mie goreng gitu ya sebagai contoh, mungkin aja nasi goreng itu pakai wajan yang berbeda dengan mie goreng. Kalau begitu berarti dia masuknya segmen fixed cost sendiri-sendiri karena bisa ditelusuri. Nasi goreng pakai wajan yang ini, mie goreng pakai wajan yang ini. Tetapi ada juga bilang saja peralatan ini dipakai bareng. Let's say mungkin aja kompor. Nah, kompor ini akan masuk ke biaya yang sifatnya common fix.
Tapi depresiasi ketiganya kan sama-sama tetap ya. Maka biaya depresiasi wajan mie goreng masuk ke sini. Terus biaya depresiasi mie goreng masuk sini juga, dan juga biaya depresiasi untuk kompornya masuk sini. Ditotalkan semuanya. Jadi totalkan semua biaya tetap ditambah laba operasi yang diinginkan. Dan kalau break even point tentu saja 0. Tapi kalau ingin target profit tertentu ya masukkan di sana dibagi WACM. Lagi-lagi kalau kita lihat di sini ini nyambung lagi, bukan? WACM yang sudah dihitung akan nyambung di sini. Dan langkah terakhir yang menurut saya paling mudah adalah menghitung Q dari masing-masing lini produk. Nah, ini nanti akan kita ilustrasikan contoh sederhananya seperti apa. Ini adalah ilustrasi CVP multi-product. Jadi saya memakai kasus sederhana event organizer yang berencana untuk mengadakan konser di Surabaya. Dia berencana untuk menjual 2 jenis tiket, ada festival dan ada VIP. Nah, asumsi yang kedua yang harus dipenuhi kalau perusahaan ingin analisis CVP-nya baik gitu untuk multi product adalah adanya common fixed cost. Kita bisa lihat di sini common fixed cost-nya sudah ada untuk baik festival dan VIP. Mungkin untuk artis, untuk panggung, sewa panggung, kemudian sewa lighting, sound system dan sebagainya itu sebesar 1 juta rupiah. Selain itu kita dapat data harga per unitnya, price per unitnya dari tiap tiket. Terus estimasi perbandingan antara keduanya 3:1 di sini. Terus variable cost per unitnya juga sudah ada 3.000 dan 6.000. Dan ada segmen fixed cost. Ini adalah fixed cost yang bisa kita telusuri langsung ke baik festival, ini 500.000 dan VIP 500.000. Yang diminta adalah kita diminta untuk menghitung berapa tiket festival dan VIP yang harus dijual oleh event organizer ini untuk mendapatkan break-even point. Sebagai catatan tadi saya lupa memberitahu bahwa yang saya gunakan, langkah-langkah saya gunakan ini adalah langkah-langkah sebagaimana dijelaskan oleh Hilton di buku Managerial Accounting ya, bukan Hanson Mawon, sehingga agak sedikit berbeda. Cuma hasil tiket yang harus dijual atau berapa yang harus dijual kalau multi produk itu untuk kasus yang lain itu akan sama. Mau memakai caranya Hanson Mawon, mau memakai caranya Hilton akan sama saja. Cuma bagi saya ini jauh lebih sistematis perhitungannya dan analisisnya. Oke, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita recap kembali, yang pertama adalah menghitung sales ratio, yang kedua menghitung contribution margin per unit, yang ketiga menghitung weighted average of contribution margin, yang keempat menghitung Q atau berapa yang harus dijual, dan yang kelima menghitung Q masing-masing lini produk. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kita lihat tadi dari informasi yang kita dapatkan, perbandingannya adalah 3:1. Bagaimana rasionya atau proporsi penjualan antar produknya kalau 3:1, maka kita bisa hitung dengan kurang lebih seperti ini. Sales rasionya tadi adalah 3:1, sedangkan sales ratio kalau kemudian di weighted namanya, itu adalah 0,75 berbanding 0,25. Kalau kita lihat di sini, proporsi sales ratio atau weighted itu dalam pecahan, dan kalau kita jumlahkan antara keduanya ini harus sama dengan 1. Gitu ya, ini maksud saya dengan sales ratio. Yang kedua adalah menghitung contribution margin per unit. Kita juga sudah dapat data tadi bahwa price per unitnya sudah ada, variable cost per unitnya sudah ada. Kita tinggal kurangkan, kita akan dapatkan contribution margin per unit. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat 5.000 dikurangi 3.000, maka kita akan dapat contribution margin per unitnya 2.000. Sedangkan VIP 10.000, variable cost per unitnya 6.000, maka kita akan dapat contribution margin per unitnya 4.000. Nah, semua kemudian informasi sudah ada, dan ini kita bisa lanjut ke langkah ketiga, menghitung weighted average of contribution margin. Oke, perhitungan weighted average of contribution margin atau WACM. Rumusnya adalah sigma dalam kurung contribution margin per unit untuk produk N
kemudian sales ratio untuk produk N. Ini artinya apa? Kurang lebih begini sigma itu. Berarti kita perlu menambahkan yang ada di dalam kurung nanti. Kalau lini produknya seperti kasus ini, ada 2, maka kita akan mengalihkan contribution margin dari festival di kurung yang pertama dengan sales rasionya untuk festival di sini, di kurungan yang pertama. Sedangkan untuk di VIP kita akan kalikan contribution marginnya per unit dengan sales ratio untuk VIP. Keduanya ini nanti setelah dikalikan kita akan tambahkan. Oke. Jadi kurang lebih begini gambarannya. Kalau kita lihat di sini kita punya 2 buka tutup kurung gitu ya. Buka tutup kurungnya 2 kali. Di kurungan yang pertama ada contribution margin per unit dari festival kalikan sales ratio festival. Sedangkan di kurungan yang kedua contribution margin per unit VIP kalikan sales ratio VIP. Mudah kan ya? Pak, kalau ada 100 lini produk bagaimana? Ya perlu kurungan 100 berarti. Cukup panjang berarti nanti. Dah, angkanya sudah kita masukkan untuk tiap-tiap lini produk. Dan kita akan mendapatkan WACM sebesar Rp2.500. Angka inilah yang nanti akan kita masukkan dalam perhitungan yang keempat. Menghitung quantity. Hitunglah quantity dengan cara, kalau kita lihat rumusnya, menotalkan, menjumlahkan semua biaya tetap. Ini artinya apa? Kalau kita lihat kasusnya tadi, kita punya segmen fixed cost yang dari festival sebesar 500.000. Ini harus dimasukkan, terus ditambahkan dengan segmen fixed cost dari VIP, itu juga dimasukkan. Plus satu lagi adalah common fixed cost. Jadi semua yang ada fixnya, kata-kata fixnya, masukkan semua, jumlahkan ke semua ke dalam kurungan yang ini. Baru kemudian kita tambahkan dengan laba operasi yang diinginkan. Karena laba operasi yang diinginkan adalah laba operasi pada saat break-even point, berarti laba operasinya adalah 0. Oke, kita mainkan kemudian formulanya. Ini dia. Ini adalah segmen fixed cost dari festival, ini segmen fixed cost dari VIP, dan ini adalah common fixed cost. Ditambah laba operasi yang diinginkan saat break-even point itu 0. Dibagi 2.500. Nah, 2.500-nya adalah dari sini, dari perhitungan sebelumnya. 2 juta dibagi 2.500, maka berapa tiket yang harus dijual? 2 juta dibagi 2.500 adalah 800 tiket. Jadi keseluruhan tiket VIP dan festival yang harus dijual adalah 800 tiket. Oke, langkah terakhir dari perhitungan CVP multi produk adalah menghitung Q masing-masing lini produk. Ini mudah. Nah, kita perlu mengingat kembali sales rasionya yang weighted. Kalau kita ingat tadi ada 0,75 banding 0,25. Ini akan kita pakai lagi dalam perhitungan quantity untuk masing-masing lini produk. Caranya simple. Kalau kita ingat tadi dari perhitungan keempat, total tiket yang harus terjual adalah 800. Kalau mau tahu festivalnya seberapa yang harus dijual, ya kalikan aja dengan sales rasionya 0,75. Berarti Q untuk festival yang harus terjual adalah 600 tiket. Begitu juga dengan VIP, tinggal dikalikan dengan sales rasionya, dan akan dapatkan 200 tiket. Simple. Nah, ini berarti event organizer-nya udah punya patokan sekarang. Total yang harus dijual adalah 800 tiket, tetapi dengan rincian 600 tiket dan 200 tiket. Pak, bagaimana apabila ini agak sedikit berubah? Contohnya, bilang saja pada kenyataannya 700 tiket festival yang terjual, sedangkan VIP-nya hanya 100. Apakah dia akan mencapai break-even point? Belum tentu. Jadi, kita perlu menghitung kembali. Berarti itu ada perubahan, perubahan sales ratio. Apakah itu break-even atau tidak? Itu perlu dicari kembali. Tetapi setidaknya dengan angka ini, event organizer-nya sudah punya target, bukan? Oke, kalau begitu target penjualan saya untuk festival 600 dan untuk VIP 200, gitu ya. Nah, catatan tadi, bila asumsi sales rasionya berubah, maka tentu saja target untuk mencapai break-even point ini juga akan berubah. Karena lagi-lagi perhitungan ini tergantung pada
estimasi atau prediksi sales rasionya antara lini produk yang dijual oleh perusahaan. Kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu analisis sensitivitas. Analisis ini berusaha mencari tahu seberapa sensitif profit terhadap perubahan penjualan. Nah, kita sudah mendapatkan di sana rumus untuk menghitung safety margin, yaitu sales dikurangi break-even point. Bisa di dalam dolar, kalau kemudian salesnya dalam dolar, dikurangi break-even point dalam dolar, maka kita akan dapatkan safety margin dalam dolar atau dalam rupiah. Tapi kalau dalam unit juga bisa. Berarti kita ngomongin di sini penjualan, volume penjualan dalam unit, dikurangi break-even point dalam unit, kita akan dapatkan safety margin juga dalam unit. Ini adalah contoh sederhananya. Kalau kita lihat di situ, kita sudah diberikan informasi mengenai sales sampai kemudian operating profit. Karena rumusnya sendiri mengharuskan kita untuk menghitung break-even point terlebih mengetahui break-even point, berarti kita perlu menghitung dulu break-even point, baru kemudian mendapatkan safety margin-nya. Oke. Break-even point, ini dia rumusnya, total fixed cost ditambah 0, karena laba operasi break-even point itu 0. Berarti kemudian kalau kita memakai ilustrasi ini, 30.000 plus 0 dibagi 0,4, yaitu 75.000. Karena angka break-even point dalam dolarnya sudah kita dapatkan, kita tinggal mengurangkan sales yang dari sini, masukkan sales, kurangi dengan break-even point yang dari sini. 100.000 kurangi 75.000, maka kita akan dapat safety margin sebesar $25.000. Oke, safety margin tadi sebenarnya artinya apa sih? Nah, untuk memberi gambaran lebih baik, saya perlu memberikan perbandingan. Contoh tadi yang kita sudah hitung adalah safety margin dari sebuah lini produk. Bilang saja produk A gitu ya. Nah, kita perlu bandingkan itu dengan lini produk B. Kalau kita lihat, ternyata lini produk ini sama-sama nih. Penjualannya sama-sama $100.000. Tetapi, belum tentu kemudian sensitivity-nya itu sama juga. Kalau berbeda, maka lagi-lagi ini perbedaannya bisa jadi kemudian 180 derajat. Kita contoh saja ya, sales E tadi untuk produk yang tadi, kita ingat break-even point-nya ada di angka 75.000. Dan ini berarti kita punya safety margin 25.000. Bandingkan dengan lini produk B, bilang saja ternyata break-even point-nya di 50.000, lebih rendah. 50.000 lebih rendah sehingga safety margin-nya juga ada di 50.000. Nah, margin of safety margin itu kurang lebih seperti bantal pengaman. Maksudnya apa? Seperti bantal pengaman, semakin tebal, semakin aman. Semakin aman dari apa? Bayangkan di sini, di situ juga sudah ada di contoh. Apabila ada fluktuasi atau ya penurunan volume penjualan, salesnya alih-alih 100.000 itu drop ke 70.000. Maka saya bisa kemudian menyimpulkan kalau produk A ini bakalan pasti akan terjerembab ke area rugi. Minus dia. Kenapa begitu? Karena break even point-nya ada di angka 75.000. Jadi di sales 70.000 aja dia sudah rugi. Tetapi di sisi lain bagaimana dengan B? Kalau dia drop untuk B di angka 70, karena break even point-nya itu di 50.000, maka produk B-nya ini belum rugi, dia masih untung. Jadi kurang lebih safety margin itu menandakan seberapa aman perusahaan atau lini produk terhadap fluktuasi penurunan penjualan. Kalau bantalannya tebal, safety margin-nya tebal, maka dia akan aman. Kurang lebih cara menjelaskannya juga dengan cara yang lain adalah ini mengukur tentang seberapa jauh batas break-even point-nya. Kalau semakin jauh kan semakin bagus. Semakin jauh itu dalam artian sekarang sudah untung dan batasnya sudah jauh sekali. Maka kalaupun ada penurunan penjualan, perusahaan masih akan aman.
Jadi semakin besar safety margin-nya, semakin aman perusahaan. Instrumen kedua yang bisa dipakai untuk mengukur sensitivitas profit terhadap penjualan adalah memakai degree of operating leverage. Rumusnya adalah contribution margin dibagi operating profit. Nah, bayangkan ada sebuah perusahaan yang memiliki contribution margin 40.000 dan operating profitnya adalah 10.000. Maka kita bisa hitung bahwa DOL-nya perusahaan tersebut atau lini produk tersebut itu adalah 4. Ini artinya apa? Kalau kemudian penjualannya itu meningkat 25%, maka kita bisa mengetahui perubahan profitnya berdasarkan DOL yang sudah kita hitung tadi. Berapa dia? Tinggal dikalikan saja. Percentage change in profit itu sama dengan DOL dikalikan percentage change in sales. Jadi dia akan berubah 4 dikalikan 25%. Jadi kalau kemudian perubahannya meningkat 25% atau turun 25% penjualannya, maka profitnya akan naik atau turun jauh lebih besar 100%. 100% dari angka profit yang lama tentu saja. Oke, untuk mengilustrasikan lebih jauh tentang DOL, lagi-lagi saya perlu memberikan ilustrasi dan perbandingan. Di situ ada dua lini produk, ada lini produk A dan ada lini produk B. Bayangkan kamu sebagai manajer gitu ya. Kamu perlu bilang saja ini mengeliminasi salah satu aja atau memilih yang tidak discontinue satu aja, pilih A atau B. Nah, kalau kita lihat kemudian sama ini. Salesnya sama, 1000, sedangkan operating income-nya 100 juga 100. Sama, tetapi saya yakinkan ini bagaikan langit dan bumi gitu ya. Nah, biasanya kemudian orang akan fokus juga ketika mengalami peningkatan seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ternyata A itu ketika penjualannya berubah dari 1000 unit ke 2000 unit, maka penjualannya berubah juga. Kalau A ternyata berubahnya cukup drastis. Dia sensitif ya terhadap perubahan penjualan. Dari 100, operating income-nya menjadi 1000. Sedangkan untuk yang B, ya tidak terlalu sensitif, berubahnya cuman sedikit. Ini artinya DOL A akan lebih tinggi daripada DOL B. Kita coba hitung yuk. Degree of operating leverage kita bisa hitung dengan membagi contribution margin dengan operating profit. 9 untuk A dibagi 100, 900 dibagi 100 untuk A, yaitu 9, sedangkan untuk B 200 dibagi 100, 2. Jadi kalau ada perubahan, B ini jauh lebih sensitif. Tapi tolong diingat, ini seperti risk gitu ya. Kalau kita lihat, wah iya, ini keren loh ini return-nya. Tetapi tolong diingat, di balik return selalu ada risk. Begitu juga yang berkaitan dengan DOL ini. DOL ini adalah penanda risiko. Artinya, ketika dia lebih sensitif, maka dia juga akan lebih beresiko. Iya kalau naik, kalau turun seperti apa. Saya ibaratkan kemudian kalau penjualannya malah drop gitu ya. Di sini. Nah, kalau kita lihat ketika penjualan drop, alih-alih 2000, tetapi drop jadi 500, kita bisa lihat, ini sudah rugi besar. Sedangkan B, dia masih bisa bertahan di break even point. Jadi kurang lebih begini, DOL itu menggambarkan seberapa sensitif perubahan laba terhadap perubahan penjualan. Kalau DOL tinggi, maka cepat naik, cepat turun. Jadi kurang lebih kalau saya grafikkan begini dia. Naik, turun, gitu ya. Nah, bilang saja kalau kita pakai contoh yang di atas, ini adalah batasan untung ruginya. Sedangkan kalau kita lihat tadi, B ini enggak. B ini ya ketika naik cuma naiknya segini, ketika turun ya segini, tetapi dia masih ada di batas yang tidak rugi. Nah, mau pilih mana? Monggo. Cuman memang kalau di keuangan akan lebih baik kalau kita diversifikasi antara yang resikonya tinggi dengan yang resikonya rendah. Tapi kalau perlu milih salah satu, maka perlu dipikirkan di balik return yang tinggi selalu akan ada risk yang tinggi pula.
Bahasan mengenai degree of operating leverage tadi adalah bahasan terakhir untuk chapter ini, cost volume profit analysis. Banyak bahasan-bahasan yang kemudian saya sedikit skip, saya hanya ambil intisarinya, sehingga untuk detailnya saya minta Anda untuk kembali menengok, membaca bukunya, dan kemudian melakukan review yang jauh lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.